Tapi kalau jauh kunjung sa pasar ada kisah mencari asal tanah timbul. Jadi mah itu ada tanah timbul betihis. Iya nang cari. Kawasan yang sekarang ini yang disebut dengan kawasan Candilaras memang dulunya adalah pusat percandian atau kawasan di daerah Margasari sekarang. Ini adalah bukti peninggalan yang ada disebut di dalam hikayat Banjar. Walaupun itu hikayat, tetapi tidak seluruhnya merupakan hikayat, tidak seluruhnya dongeng. Kenapa demikian? Karena tentang cerita Empu Jatmika yang singgah di pinggiran Sungai Negara, Sungai Tagalong itu ada buktinya, ada peninggalannya, yakni berupa percandian, walaupun candinya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena struktur tanah yang ada di Kalimantan Selatan ini berbeda dengan struktur tanah yang ada di Pulau Jawa. Jadi candi itu karena sudah dimakan zaman, perjalanan waktu tenggelam, kemudian juga menjadi reruntuhan. Perkiraan karena disebut-sebut tentang Empu Jatmika, kemudian sebutan empu itu sudah menunjukkan adalah orang pendatang. Satu, yang kedua, bata reruntuhan percandian ini juga bukanlah bahan tanah liat yang ada di sini. Jadi tanah yang memang bagus untuk dibuat batu bata. Nah itu hanya bukan ada di sini, yakni ada di daerah Pulau Jawa. Artinya ada di Pulau Jawa. Kemudian sebutan empu itu juga menunjukkan dia orang pendatang. Lalu siapakah Empu Jatmika? Memang ada beberapa versi. Ada yang mengatakan dia dari daerah Kediri, ada dari Singosari. Tapi yang jelas itu terjadinya ada perang ganter di Jawa Timur, mana terjadi kacau balau lah ceritanya. Nah, di tanah Jawa di bagian Jawa Timur ini ada masa-masa Kediri, Singosari sebagainya terjadi perang ganter. Diperkirakan perang ganter itu terjadi sekitar abad 12-13, perang ganter abad 12. Nah, kalau itu yang jadi rujukan, Empu Jatmika adalah pelarian dari orang yang menyelamatkan diri dari huru-hara yang ada di Pulau Jawa. Artinya angka tahunnya bisa diperkirakan sekitar abad 12 sampai dengan 13. Nah, sebagai bukti karena dia beragama Hindu, maka dia mendirikan tempat pemujaan. Tempat pemujaan inilah yang disebut dengan Candilaras. Diperkirakan dari abad 12-13. Namun sebelumnya di sini juga menjadi tempat persinggahan sekitar abad 7 sampai 8. Itu berdasarkan temuan dari adanya arca Buddha atau patung Buddha. Kemudian ada juga arca Batara Guru. Nah, itu Hindu. Nah, ini memperkuat juga bahwa di sini tidak hanya Hindu tetapi juga Buddha gitu. Buddha. Artinya ini jejak tentang Melayu bisa juga dilacak diawali dari sini. Tentang orang Banjar yang ada unsur Dayaknya, ada unsur Melayunya, ada unsur Jawanya. Nah, pelacakan unsur Melayu ini juga memberikan bukti karena di sini juga ada tinggalan berupa arca Buddha yang mirip dengan arca yang ditemukan di daerah Palembang atau disebut orang peninggalan dari keturunan Gabung Kahiyang. Ya. Lalu juga ada batu pemberat yang bertuliskan huruf aksara India, Malawa, kemudian memakai bahasa Sanskerta yang di situ berisi semacam doa lah gitu, doa agar selamat di perjalanan yang tadi disebut Jaya Sidayatra.
Jadi ada dua gitu, ada dua hal penting, tinggalan penting. Yang semua tinggalan itu hanya tersisa berupa sumur ini. Selebihnya sudah dipindahkan ke museum. Lalu kebiasaan candi itu biasanya 4 pintu. Jadi menghadap timur, menghadap barat, menghadap utara, selatan. Biasanya ada 4 pintu. Nah, diperkirakan kita bisa saksikan itu ada di sekitar yang sekarang oleh masyarakat disebut dengan sumur pemandian. Itulah sumur pemandian. Sekarang tempat ini disakralkan. Nah, disinilah ditemukan beberapa tinggalan arca-arca kecil. Di orang ini ada, ini tumpul nah. Putri ada, semuanya pangeran Surensa ada, pangeran Sari ada, dasar tumpul nah. Nah, lu kerban awak nah lain nah. Sebenarnya sudah sebukuan awak salah anu beh. Ngebilung ada anak beres kulon, anu sira mandan ada urang teh.